Kembali lagi di kontroversi pemirsa. Kang Asep, benarkah Teddy bisa bebas karena salah dakwaan? Kita sambil putarkan lagi ya, 114 versus 140. Silakan dijawab Kang Asep. Oh, kalau bebas ya taruhan apa pengacaranya ya, itu aja. Justru minimal ya di lapas, tapi yang pasti tewas. Itu aja pilihannya. Kenapa saya tidak mungkin bebas? Bebas itu kan tidak terbukti unsurnya. Tuh lihat 114, 140 ya, jangan-jangan ketuker lagi saya baca. Menjual menjadi perantara. Tadi saya katakan di awal, 3 transaksi itu ya udah kena kok. Ya. Jadi saya setuju dengan penuntut umum. Dan saya yakin hakimnya tidak jauh. Pilihannya cuma kalau nggak itu, seumur hidup ya pasti mati lah. Soal perdebatan bahwa Teddy itu penyidik, jadi harusnya 140 dong. Tadi kan sedangkan oleh guru saya Pak Beni, 140 itu bicara pemusnahan barang bukti. Konteksnya adalah terkait dengan barang bukti itu prosedurnya ya, dan silakan papannya Pak Beni. Sekarang tuh perbuatan orang yang melakukan tadi, yang mengedarkan, menjual, jadi perantara. Transaksinya. Nah, kalau ada orang mengatakan itu adalah salah mendakwa, rejimnya bukan di sekarang udah 4 di pokok perkara. Ketika bicara 143, 156 KUHP, acaranya di eksepsi lah, bukan refleksi ya. Nah, sekali lagi. Jadi ketika bukan tempat refleksi, tapi acaranya di eksepsi, dakwaan tidak cermat, tidak jelas, ya lengkap. Lagi pula kalau bicara itu haknya jaksa menggunakan pasal berapapun terserah. Kasih contoh paling gampang, orang melakukan perkosaan, tapi didakwa dengan pasal cabul, ya untung dong terdakwanya. Ya, menggunakan pasal ya terserah, silakan buktikan gitu kan. Cuman kalau sekarang kok kenapa tidak menggunakan 140? Ya karena dia jelas pemainnya lain. Dia bukan penyidik, dia pelaku. Oke. Ya, dan teman-temannya tadi kan, makanya yang tepat 114. Oke, tidak ada yang salah. Bagaimana itu Bang Jamin? Sudah tepat 114? Kalau hak dakwaan itu jaksa penuntut umum saya setuju, itu hak dakwaan. Tapi kebenaran material yang diuji dalam persidangan kan akan ditemuan ya, bahwasannya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan saksi-saksi yang diperiksa bisa saja dakwaan salah ya dakwaan. Nah itu nanti biarlah hakim yang akan menilai apa benar nggak dakwaan. Kalau jaksa itu memang tugasnya adalah menuntut seberat-beratnya. Kalau di Indonesia jarang sekali ada dakwaan orang yang nggak bersalah lalu didakwakan bebas gitu. Nggak berani. Apalagi narkotika kan, sensitif begitu ya di masyarakat. Nggak berani, pasti dakwaannya. Tapi kan kebenaran material nanti yang ditentukan kebenaran fakta itu kan hakim ya, bukan jaksa penuntut umum. Maka itulah perlu sama-sama mencari. Jadi kedudukan jaksa dan penasihat hukum itu sebenarnya sama-sama mencari kebenaran material begitu. Nggak selalu dakwaan jaksa itu benar. Enggak, saya nggak setuju. Dalam hal ini salah menurut Anda? Ya, kalau dalam konteksnya tadi ada suatu perbuatan penyidik yang menyalahi ketentuan dalam penyimpanan dan segala macam, dan itu dianggap suatu hal yang memang dilakukan seperti itu, nggak salah memang 140 dinyatakan sebagai pasalnya. Yaitu kembali lagi maka saya bilang hakim yang akan menilai itu gitu. Kalau jaksa penuntut umum memakai pasal, kan dia ada 2 ya, pasal 112 dan 114. Ya. Nah sedangkan 112 dia merasa nggak yakin, karena apa? Dia mau memutus maksimum dengan pakai 114. Karena 112 nggak ada hukuman mati. Baik. Hanya pakai 114. Itu hak dia, tapi menurut fakta persidangan, yang kemungkinan menurut saya 114 itu lebih kecil ya kemungkinannya begitu. Oke, saya ingin tanya ke Bang Adril, kalau misalnya Teddy berdalih bisa lolos, pihak Teddy berdalih bisa lolos dengan menggunakan kesalah dakwaan itu, berarti kan Dodi sebetulnya bisa juga dengan 140. Gimana itu Bang? Walaupun tapi kami nggak sependapat, karena kan kami semua mengakui dari awal Pak Dodi, Bu Linda, semua klien saya lah ya, itu mengakui, jujur, apapun yang mereka, saya selalu tanamkan, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, apa yang kalian dengar, semua sampaikan di persidangan. Akhirnya mereka melakukan itu, saya bangga juga gitu kan. Terus kalau mengenai TM bisa bebas, menurut saya itu hanya angan-angan. Gak akan mungkin bebas. Itu hanya angan-angan. Kalau bebas nanti cincin Hotman pindah ke saya ya. Nah. Hanya 2 kemungkinan. Kalau nggak seumur hidup pasti mati. Kakak kelas ya. Hanya 2. Saya yakin banget. Karena apa? Kalau mengenai 140 ya kan ahli lebih tepat ya. Tapi menurut saya 140 itu hanya administrasi pengamanan barang bukti aja. Yang dilakukan oleh penyidik. Namun 114, 112 itu dakwaan sudah tepat menurut saya. Karena apa? Ini kan mengenai alurnya kan jelas ini. Ini jual beli narkoba.
ya kan, yang didalangi, yang diinisiatorkan oleh Pak Teddy Baik. Minahasa. Justru gini Mbak Silvi, Kan semakin begitu. terbongkar saya katakan ketika kita bicara penyisihan di persidangan semakin diungkit clean-nya ini kan permainan-permainan lain. Artinya bukan bicara penyisihan barang bukti. Misalnya peredaran, kalau peredaran kan lama, jual beli juga lama, perantara juga lama. Oke. Artinya 114 ayat 2 itu masuk barang. Masuk tuh barang ya. Malah menurut saya ya Pak Dodi yang bisa bebas. Karena tadi daya paksa. Ya kan gitu, daya paksa psikis. nyambung. Ya kan? Cuman JC-nya nggak ada keluar ya? Nah, belum. Oke, belum. baik. Bukan tidak, tapi belum. Oke, Belum. saya Kami balikan yakin, lagi kami ya. yakin di pengadilan nanti. Ada alibi yang diberikan oleh Teddy ini. Pak Benny, saya ingin tanya ke Anda. Teddy mengaku perintah menukar sabu dengan tawas itu adalah untuk menguji kejujuran Dodi karena fakta di lapangan banyak anggota yang mengonsumsi narkoba hasil penangkapan. Teddy juga bilang ingin menjebak Linda di kasus narkoba karena pernah ditipu Linda. Pertanyaan saya, apakah menguji, menjebak itu adalah tugas Kapolda? Ya, kami ingin menyampaikan dulu ya. Karena sulitnya mengungkap jaringan narkoba, maka penyidik yang menangani masalah narkoba ini, baik BNN maupun Polri, diberikan kewenangan khusus di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 75J itu ada dua kewenangan. Satu, kontrol delivery, penyerahan di bawah pengawasan. Kemudian yang kedua, undercover buy, ya, pembelian terselubung. Dalam konteks ini, kontrol delivery dimaksudkan adalah supaya bisa terungkap dari asal narkoba sampai dengan penerima akhir. Contoh, kasus Freddy Budiman. Kami dapat informasi dari counterpart kami, ada kontainer nomor sekian tujuan Jakarta diduga berisi narkoba. Kami langsung kerjasama dengan kebetulan direktur kami dari Bea Cukai, tolong cek posisi kontainer, perjalanannya dicek sampai masuk pelabuhan dan sebagainya. Sampai pelabuhan kita monitor terus, sampai di proses keluar kita diemin. Kita ikutin terus untuk sampai ke gudang tujuan. Oke. Terungkaplah bahwa pemesannya Freddy Budiman dan yang pesan tempat adalah adiknya, si Joni. Itulah tujuan dari kewenangan ini. Kalau undercover buy, ini lebih kepada bagaimana mengungkap jaringan dimulai dari pembeli. Maka saya dulu suka tugas sebagai pembeli ketika masih muda. Masih kurus badannya, jadi masih laku kalau nyamar gitu. Beli satu linting, dua Oke, linting. menyamar lama-lama. pura-pura beli narkoba. Baru kemudian tahu tangga berikut. Makin dalam tahu tangga berikut. Tetapi semua proses itu harus ada surat perintah. Oke, harus ada surat perintah. Pimpinan harus tahu. Tidak boleh balisan saja ya? Tidak boleh. Oke. Dan itu ada pertanggungjawaban berita acaranya. Setelah tangga-tangga berikut sampai titik tertentu, angkat seluruhnya. Barang buktinya sudah ada. Itulah dua kewenangan ini. Dalam konteks Teddy Minahasa, buat saya agak aneh. Anehnya? Mau jebak Linda, mau Linda partner dia ke Taiwan ke Laut Cina Selatan. Apakah Linda nggak akan nyanyi kalau nanti dijebak? Logikanya itulah yang saya lihat. Kemudian juga saya melihat Teddy aktif mengendalikan ini. Jadi wajarlah kalau dia dihukum mati. Tuntutan mati dan dihukum mati. Nah, janganlah kemudian dia melepas tanggung jawab kepada anak buahnya. Kasihan anak Anda buahnya. melihat Teddy melepas tanggung jawab kepada anak buahnya? Terbukti, dia selalu mengingkari dan mendorong ke anak buahnya. Berkilah. Dan ingat kesaksian dari istri Dodi, bagaimana dia meng-create satu cerita untuk nanti ada yang tanggung jawab satu orang. Oke. Yang lain lepas. Dan itu bisa membuat anak buahnya takut, Pak Benny? Kalau urusan takut begini, di Polri sesungguhnya sudah ada peraturan kepolisian ya menyangkut masalah kode etik. Di situ diantaranya diatur soal bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, norma keagamaan.
Setelah menolak, dia wajib melaporkan ke atasan dari pemberi perintah untuk dapat perlindungan. Baik, tapi praktiknya? Masalahnya adalah Oke. implementasi di lapangan, anggota kadang berkalkulasi. Karier saya ke depan bagaimana? Ketika Bapak itu nanti naik menentukan nasib saya, Baik. selesailah saya. Dan itu saya pernah alami. Oke, berarti ada dua hal ya. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Reza nanti soal Teddy yang secara aktif menyuruh anak buahnya, kemudian ya bagaimanapun anak buahnya akan melakukan kalkulasi-kalkulasi tersendiri. Kalau misalnya tidak dituruti perintah atasan akan seperti apa nasibnya. Jadi masih adakah faktor psikologi yang bisa meringankan buat Teddy Minahasa? Kami akan mengulasnya sesaat lagi.